Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, siara panjang di tahun 2024 akan segera berakhir, dan dalam hitungan jam lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Berbagai macam peristiwa, pengalaman, dan pembelajaran kita lalui, dan dalam semuanya itu kita bertumbuh, kita berkembang semakin lebih baik. Ada banyak kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita di tahun 2024 untuk melayaninya dan melayani sesama dengan cara kita masing-masing. Untuk itu, sebelum kita berjalan di tahun yang baru, tahun 2025, kita diajak untuk melihat momen pergantian tahun sebagai waktu untuk merenung, mengevaluasi perjalanan hidup, dan membuat resolusi. Apa yang kita cari dalam perjalanan waktu 365 hari di tahun 2024? Tentu kita mencari kebahagiaan, kenyamanan, keharmonisan, kesuksesan, dan segala hal yang mau kita capai. Tetapi cenderung pula kita mencari kesenangan yang bersifat semu, dan tanpa kita sadari, hal itu membawa kita ke dalam kegelapan. Kegelapan memisahkan kita dari Tuhan, Sang Firman Allah yang hidup. Dan dalam kegelapan itu, kita tidak mampu menjadi penolong bagi diri dan sesama. Situasi ini adalah alasan mengapa Allah mengutus putranya yang tunggal, Firman Allah yang hidup,
untuk membawa terang bagi dunia dan menghalau kegelapan. Ia adalah terang yang memberikan harapan, pembebasan, dan kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yesus sebagai Allah yang menjelma dalam wujud manusia menunjukkan bahwa kasih Allah bukanlah konsep abstrak, tetapi sesuatu yang nyata dan dapat kita alami. Pada pergantian tahun ini, kita diingatkan bahwa Allah tidak jauh dari kita. Dia telah datang dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya yang tidak terbatas. Mari kita syukuri kesetiaan Tuhan sepanjang sejarah hidup dan pengabdian kita di tahun 2024. Memohon ampun untuk segala kelalaian yang kita buat, membangun harapan dan komitmen untuk menata hidup yang lebih baik. Mau menjadi Yohanes yang berani bersaksi tentang terang itu di tengah kegelapan dunia ini. Pusat hidup kita adalah Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa Firman adalah Allah yang terlihat. Selamat bersiarah di tahun 2025 dan semoga kita dipenuhi dengan rahmat untuk saling